Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajarnya? Masih. Nah, biar lebih semangat sebelum belajar, pimpin doa dulu ya, supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat kalau kita mulai dengan berdoa. Boleh dipimpin dulu sama KM-nya, silahkan KM. Duduk siap, siap, pintar. Doa dalam hati mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, coba nih hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk ya? Najril. Kenapa Najril? Oh, belum ada kabar ya. Gabriel. Siapa lagi? Iya, ada 3 orang berarti ya yang nggak sekolah ya hari ini ya. Nah, masih semangat yang ada di sini, yang sekolah hari ini? Masih. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu, siap? Tepuk semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, lagu wajib nasional, supaya apa? Supaya memupuk rasa cinta tanah air kita. Hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal, kita ikutin musiknya ya. Siap? Kita ikutin musiknya. Oh ya, lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini menceritakan bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari pulau-pulau yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, keluarin suaranya. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah
Udah ya. Oke, sudah nyanyinya. Oke, hari ini kita akan belajar ke pecahan senilai. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali waktu pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, Ibu pegang satu lembar kertas. Satu lembar kertas ini terdiri dari satu bagian yang utuh. Nah, ketika Ibu lipat, Ibu lipat ya. Ini Ibu akan mengingatkan pembelajaran sebelumnya. Ibu lipat, ada kelihatan nggak? Atau kok Ibu digarisan dulu ya, biar kelihatan bagiannya ya. Oke, sama Ibu digaris dulu. Lihat, semuanya ada berapa bagian ini? 8. Ada 8 bagian. Ketika ada bagian yang Ibu arsir, ini ada 8 bagian yang utuh. Tidak ada bagian, semua bagiannya sama ya, tidak ada yang membedakan ya. Ketika ada yang bagian Ibu arsir, ada berapa yang diarsir? 2. Apakah ada yang membedakan? Ini bisa ditulisnya bagaimana? Ada 8 bagian utuh, ada 2 yang diarsir. Dari 2 ini kalau kita tuliskan pecahannya, 2 dan 8 ini bagaimana nulisnya? 2/8. Ada yang masih ingat 2 itu sebagai apa? Iya, sebagai pembilang, dan 8 itu sebagai betul penyebut. Masih ingat berarti ya? Nah, anak-anak sudah siap semuanya buat mempelajari materi berikutnya? Siap. Pembelajaran hari ini tujuannya itu adalah anak-anak akan memahami pecahan senilai ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pecahan senilai, biar konsentrasinya utuh ya, kita pakai tepuk konsentrasi dulu ya. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kita siap masuk ke dalam materi. Siap belajar ya, semuanya konsentrasi. Pembelajaran hari kali ini sama Ibu dibuat per kelompok ya. Satu kelompoknya ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, ada juga yang 3 orang ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti sebelum ke materi, Ibu punya video pembelajaran sama kalian, simak. Sebelum nanti Ibu akan menjelaskan lagi mengenai pecahan senilai. Siap ya, konsentrasi ya untuk menyimak video pembelajarannya. Oke, kita simak bareng-bareng. Halo adik-adik, kalian tahu tidak cara menentukan pecahan senilai? Yuk kita bahas bersama-sama. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Betty. Kali ini kita akan belajar matematika. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar persegi pada gambar di samping. Persegi ini kita akan bagi menjadi 4 bagian seperti gambar berikut ini. Nah, bagian dari persegi yang paling atas kita beri arsir, sehingga bagian diarsir terdapat 1 kotak. Dari jumlah seluruh kotaknya ada 4, sehingga pada persegi ini disebut juga dengan 1/4. 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Lalu
dari persegi yang sudah kita arsir ini, kita bagi kembali nih menjadi 3 bagian seperti gambar berikut ini. Sekarang coba adik-adik perhatikan ya, daerah yang diarsir jumlahnya ada berapa kotak ya? Ya, benar, ada 3 kotak. Lalu sekarang coba adik-adik hitung jumlah kotak yang ada pada persegi ini. Ada 12, sehingga nilai dari pecahan pada persegi ini adalah 3/12. Sekarang coba adik-adik perhatikan kembali nih dua persegi yang sudah kita arsir. Coba perhatikan daerah yang diarsir. Low battery, please charge. Tentunya sama. Dapat dikatakan bahwa 1/4 itu senilai dengan 3/12 karena luas daerah yang diarsir adalah sama. Sekarang coba perhatikan gambar segi 4 3/12 ini. Kita akan bagi kembali persegi ini menjadi 6 bagian seperti gambar berikut ini. Sekarang coba adik-adik hitung nih. Low battery, please charge. Ada 6 kotak. Lalu sekarang adik-adik hitung jumlah seluruh kotak yang ada pada persegi ini. Ada 24 kotak. Sehingga dapat dikatakan bahwa persegi ini nilainya adalah 6/24. Sekarang coba kita bandingkan 3 buah persegi tadi. Yang pertama adalah persegi dengan nilai 1/4, lalu persegi yang kedua dengan nilai 3/12, dan persegi yang ketiga dengan nilai 6/24. Letak daerah dan luas daerah yang diarsir sama tidak? Tentunya sama. Maka dapat dikatakan bahwa nilai pecahan dari 1/4 senilai dengan 3/12 dan juga senilai dengan 6/24. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya cara menentukan pecahan senilai. Tentunya ini bermanfaat untuk pengetahuan adik-adik di mata pelajaran matematika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah! Nah, barusan anak-anak sudah mendapatkan penjelasan tentang pecahan senilai berdasarkan gambar. Tadi dari video yang sudah anak-anak simak, ada angka berapa saja ya? 1/4. Terus ada angka berapa lagi? 3/12. Yang terakhir 6/24. Ternyata 1/4, 3/12 sama 6/24 itu dikatakan pecahan yang apa tadi? Senilai atau sama nilainya. Ibu, gimana bisa dikatakan sama nilainya? Bagaimana caranya? Nah, kita lihat. 1 bisa jadi 3, 4 bisa jadi 12. Kira-kira digimanain ya? Diapain bisa jadi seperti ini? 1 biar jadi 3 diapain? Oke. Tadi berapa? Diapain tadi angga? Betul, dikali. Dikali berapa berarti? Dikali 3. Kalau pembilang dikali 3, maka penyebut juga dikali 3. 1 dikali 3, 3. 4 dikali 3, 12. Nah ini 3 jadi 6 dikali berapa? Dikali 2. 12 dikali 2. Kayak kelipatannya ya. Maka ketika kita menentukan pecahan senilai itu bisa dengan dikali dan dibagi. Cuman untuk hari ini kita cara menentukan pecahan senilainya dikali. Bisa dikali dengan 2, bisa dikali dengan 3, bisa dikali 4, bisa dikali 5 dan seterusnya. Paham sampai sini?
Nah, nanti Ibu akan membagikan kertas buat nanti anak-anak mengerjakan tugas hari ini ya, tugas kelompoknya ya. Belum sarapan? Udah sarapan kan ya? Harus semangat, gak boleh duduknya, gak boleh sambil kayak tiduran, duduknya harus tegak. Oke, sudah terbagi semua? Pegang kertasnya. Dua soal, tentukan pecahan senilai dari 2/5 dan 1/2. Boleh diskusi dengan teman sekelompok. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Sebelum kita tutup pembelajarannya, yang di hasil diskusi yang tadi tolong dikumpulkan sama Ibu, diambilan saja ke masing-masing kelompok ya. Mana? Coba tolong itu. Ya, makasih ya. Oke. Paham ya materi tentang pecahan senilai. Oke, pecahan senilai tadi bisa ditentukan dengan cara mengalihkan bilangan yang sama. Kalau pembilang dikali 2, maka penyebut juga dikali 2. Kalau pembilang dikali 3, maka penyebut juga dikali 3. Nah, paham semuanya? Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan masih belajar tentang pecahan senilai, cuma dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi selain dikali juga ada dengan cara dibagi atau dengan cara disederhanakan. Untuk tugas di rumah nanti tolong kerjakan PR di halaman 24 yang tentang pecahan senilai ya, di buku PR-nya ya. Siap? Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.